Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafidilani, NIM E2019-2275, kelas Ekonomi Syariah 6, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Unhas Jember. Di sini saya akan memberikan tanggapan dari penjelasan Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMI, mengenai sejarah peradaban Islam apakah diberikan sebagai ilmu begitu. Baik, langsung saja. Yang pertama, beliau menjelaskan pentingnya belajar peradaban. Beliau menjelaskan apa arti peradaban. Peradaban ialah kumpulan kebudayaan-kebudayaan yang dihasilkan oleh manusia, baik itu berupa dari segi agama, tradisi, suku bangsa dan sebagainya. Selanjutnya beliau langsung memberikan pertanyaan, apakah sejarah peradaban Islam itu dikatakan sebagai ilmu pengetahuan begitu. Di dalam dari awal sampai akhir saya mencermati video Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis itu, poinnya ada 5. Yang pertama ialah pengertian ilmu pengetahuan, pengertian sejarah peradaban Islam, terus kriteria ilmu pengetahuan. Yang keempat ialah kriteria sejarah peradaban Islam. Yang terakhir ialah manfaat mempelajari ilmu sejarah peradaban Islam. Begitu. Baik. Poin yang pertama, Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis itu menjelaskan sejarah peradaban Islam, pengertiannya. Beliau menjelaskan bahwa pengertian sejarah peradaban Islam ialah suatu kemajuan dan tingkat kecerdasan akal yang dihasilkan dalam suatu periode, dalam periode keamanan Islam, dari zamannya Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidin, Khalifah Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, dan sampai saat ini begitu. Peradaban itu meliputi perkembangan perekonomian, pemerintahan, perkembangan ilmu dan sebagainya. Baik, yang selanjutnya ialah Pak Dr. Abdul Wadud Nafis menjelaskan tentang pengertian ilmu pengetahuan. Beliau menjelaskan apa arti ilmu pengetahuan itu. Ialah suatu deretan konsep dan skema konseptual yang berhubungan satu sama lain, yang dihasilkan dari hasil eksperimen dan juga observasi yang diperoleh dari pengalaman-pengalaman. Beliau mencontohkan salah satunya ialah dalam ilmu agama ialah ilmu tajwid, bagaimana idgham bi gunnah atau idzan bila gunnah tercipta. Contohnya idzan bi gunnah, ketika ada nun atau tanwin yang bertemu dengan huruf yang keempat, yaitu ya, nun, mim, waw, itu tercipta hukum idgham bi gunnah. Cara bacanya ialah dengung. Beliau menyatakan seperti itu. Atau dalam ilmu matematika misalkan 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu hasilnya itu diciptakan dari suatu pengalaman dari berbagai pihak begitu, sehingga tercipta ilmu-ilmu baru. Atau misalkan melalui hasil observasi, contohnya ilmu-ilmu sosial, bagaimana perilaku konsumen, industri, penjualan, pemasaran dan sebagainya, itu akan tercipta ilmu-ilmu pengetahuan yang dihasilkan dari pengalaman yang sudah lalu begitu. Yang selanjutnya, Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis menjelaskan tentang kriteria ilmu pengetahuan yang terbagi menjadi 6 poin. Yang pertama ialah memiliki objek yang jelas, artinya ilmu pengetahuan itu yang dikaji harus ada. Yang kedua ialah memiliki metode tertentu, baik yang digunakan adalah metode kualitatif maupun kuantitatif. Yang ketiga ialah tersusun secara sistematis, artinya ada kerangka-kerangka yang jelas, baik dari 1, 2, 3, 4 itu ada kaitannya begitu. Yang keempat ialah kebenarannya bersifat rasional, artinya bisa diterima oleh akal, masuk akal begitu. Yang kelima ialah memiliki suatu objektif, artinya ilmu pengetahuan itu objektif. Ketika nomor 1 sampai 4 ini sudah ada, maka ilmu pengetahuan itu bisa dikatakan objektif begitu. Yang keenam adalah memiliki tujuan. Ilmu pengetahuan itu harus ada tujuannya, artinya untuk apa ilmu pengetahuan itu dibuat begitu. Nah, ketika kriteria ini yang 6 ini bisa dimasukkan ke dalam
peradaban Islam, maka bisa disebut sebagai ilmu pengetahuan. Dengan judulnya ialah sejarah peradaban Islam apakah sebagai ilmu pengetahuan begitu. Nah, selanjutnya beliau juga menjelaskan tentang kriteria ilmu pengetahuan di dalam peradaban Islam. Yang pertama ialah memiliki objek yang jelas. Di dalam pembahasannya sejarah peradaban Islam menjelaskan tentang bagaimana peristiwa kejadian-kejadian yang terjadi di masa lampau, dan begini maka peradaban Islam memiliki objek jelas. Yang kedua ialah memiliki metode tertentu. Di dalam membahas dan mencari informasi tentang peradaban Islam, beliau menjelaskan ada dua metode yang digunakan, ialah yang pertama adalah metode observasi, yang kedua ialah metode dokumenter. Metode observasi itu bisa meliputi penelitian tentang bangunan-bangunan bersejarah, masjid-masjid begitu. Untuk metode dokumenter itu bisa dilakukan dengan membaca buku-buku sejarah, prasasti dan lain sebagainya. Yang ketiga ialah tersusun secara sistematis. Dalam ilmu peradaban Islam itu harus jelas peristiwa-peristiwa kejadian yang terjadi. Misalkan awal-awal peristiwa, contohnya Nabi Muhammad, bagaimana tanggal berapa beliau lahir, masa-masa muda beliau, terus sampai dia akan menjadi rasul sampai beliau wafat begitu. Jadi tersusun secara sistematis, tanggal, tahun dan waktunya itu tersusun begitu. Yang keempat ialah menggunakan pemikiran yang rasional. Kebenaran fakta sejarah peradaban Islam itu sendiri diperoleh dari penelitian dan menggunakan sistem rasio, artinya tidak sembarangan, tidak semena-mena begitu, tidak menggunakan opini begitu. Yang selanjutnya ialah bersifat objektif, artinya ketika kita menggali sejarah peradaban Islam itu harus berdasarkan fakta. Yang terakhir ialah ada tujuannya. Dalam mempelajari ilmu peradaban Islam itu tujuannya ialah untuk mengenang masa-masa kejayaan maupun kemunduran Islam, untuk diambil hikmahnya dan digunakan untuk masa kini begitu. Baik, yang terakhir dari penjelasan Bapak Abdul Wadud Nafis itu ialah manfaat mempelajari sejarah peradaban Islam. Yang pertama ialah sebagai ajaran edukatif, artinya pembelajaran. Yang kedua ialah ajaran inspiratif, sebagai inspirasi bagi kita. Yang terakhir ialah ajaran rekreatif. Mungkin itu tanggapan saya mengenai penjelasan Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMI itu. Sekian, terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.